Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Tri Oktaviani Soekarno. Di sini saya sebagai pemateri atau presentator pertama ingin menjelaskan materi tentang teori sastra menurut Wolfgang Isser dari kelompok kami. Yuk, kita terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Imatul Ulia. Di sini saya sebagai presentator kedua akan menjelaskan tentang teori sastra Wolfgang Isser. Yuk, pantengin terus video dari kelompok kami. Semoga kalian paham ya. Pengertian teori sastra. Dalam bahasa Inggris, istilah untuk menyebut teori sastra ada 3. Literary scholarship, theory of literature, literary knowledge. Sastra adalah suatu kegiatan kreatif sederetan karya seni. Sedangkan teori sastra merupakan cabang dari ilmu sastra. Teori sastra adalah studi prinsip, kategori, dan kriteria yang dapat diacu atau dituju dan dijadikan titik tolak dalam telaah di bidang sastra. Teori resepsi sastra juga merupakan salah satu aliran dalam penelitian sastra yang terutama dikembangkan oleh Madhab Kazstan tahun 1960-an di Jerman. Teori ini menggeserkan fokus penelitian dari struktur teks ke arah penerimaan atau penikmatan pembaca. Mazhab Konstanz meneruskan penelitian fenomenologi, strukturalisme Praha, dan hermeneutika. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang teori resepsi sastra menurut salah satu tokoh, yaitu Wolfgang Isser. Siapakah Wolfgang Isser itu? Wolfgang Isser adalah seorang eksponen mazhab Konstanz. Tetapi, berbeda dengan Hans Robert Jauss, dia yang memperkenalkan model sejarah resepsi. Sedangkan Wolfgang Isser lebih memfokuskan perhatiannya kepada hubungan individual antara teks dan pembaca, atau Wirkung Estetik. Dalam bukunya yang berjudul The Act of Reading, A Theory of Aesthetic Response, pada tahun 1987, pusat kegiatan pembaca adalah interaksi antara struktur teks dan pembacanya. Wolfgang Isser menghendaki pembaca melakukan sesuatu dalam membaca suatu karya sastra. Dengan kata lain, kita sebagai pembaca diajak untuk menginterpresentasikan sendiri makna-makna dalam karya, membentuk dunia sendiri sesuai dengan imajinasi kita. Contohnya, seperti menjadi tokoh-tokoh dan merasakan apa yang dirasakan tokoh tersebut dalam suatu cerita. Melalui proses ini, pembaca akan menciptakan kesan atau Wirkung. Pembaca dapat menentukan atau menyatakan sikapnya, apakah dia berada di pihak pro ataupun kontra, sedih atau senang, suka atau benci, dan ungkapan lainnya. Jadi, dalam teori ini memang diteliti bahwa Wirkung dari segi teks memberikan pengarahan pembaca oleh sebuah teks yang melaksanakan potensi makna sesuai dengan kompetensi pembaca. Wirkung merupakan suatu cara merubah teks mengarahkan reaksi pembaca terhadapnya. Yuk, lanjut ke materi yang selanjutnya. Pemikiran Wolfgang Isser yang terkenal yaitu implied reader. Pembaca yang dimaksud bukanlah pembaca konkret individual, melainkan pembaca implisit. Konsep ini memungkinkan terjadinya komunikasi antara teks dan pembacanya. Bisa dikatakan bahwa pembaca sebagian diandaikan dan diajukan oleh sebuah teks. Pembaca yang diciptakan oleh teks-teks itu sendiri, yang memungkinkan kita membaca teks tersebut dengan suatu cara tertentu. Menurut Isser, dalam bukunya, pembaca implisit adalah peranan pembaca yang terletak di dalam teks itu sendiri. Menurut Wolfgang Isser,
Tidak ada teori yang berkaitan dengan teks sastra yang dapat menjadi pegangan atau faktor utama tanpa membawa pembaca ke dalamnya. Selain itu, menurutnya suatu karya sastra akan menimbulkan kesan tertentu pada pembacanya. Kesan itu diperoleh melalui proses membaca yang kemudian menimbulkan interaksi antara karya dengan teks luar. Hal itu juga akan menentukan imajinasi pembaca. Wolfgang Iser juga mengatakan bahwa teks sastra dicirikan oleh kesenjangan atau pada bagian-bagian yang tidak ditentukan atau indetermination. Kesenjangan tersebut merupakan poin penting terhadap efek atau kesan yang hadir dalam teks untuk diisi oleh pembaca. Jika kesenjangan itu sedikit, maka menghadirkan efek kebosanan bagi pembaca. Hal ini dipertentangkan dengan kesenjangan yang meningkat. Wolfgang Iser juga mengklaim bahwa teks menjadi hidup melalui proses dibaca. Hal itu sebelum munculnya teori resepsi sastra. Teks hanyalah sebuah titik hitam di atas kertas putih. Dalam bukunya, ia menyebutkan bahwa karya sastra memiliki dua kutub, yaitu kutub artistik dan kutub estetik. Kutub artistik adalah kutub pengarang, sedangkan kutub estetik adalah kutub pembaca. Aktualisasi benar-benar terjadi di dalam teks, yaitu perhatian pada teknik pengarang dan struktur bahasa. Sedangkan pembaca yaitu psikologi pembaca dalam proses membaca. Dalam teori resepsi sastra ini, Wolfgang Iser berpendapat bahwa konsep tradisional mengenai pembaca selama ini umumnya mencakup dua kategori, yaitu pembaca nyata atau pembaca historis, dan pembaca potensial, yaitu pembaca yang diandaikan oleh pengarang. Pembaca model potensial ini mampu mengaktualisasikan sebuah teks dalam konteks secara memadai.